Shalom saudara, perenungan firman Tuhan saat ini saya beri tema sukacita di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ke 9. Di dalam ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dengan tema sukacita. Di manakah Paulus pada saat dia menulis surat ini? Firman Tuhan menjelaskan di dalam Filipi 1 ayat 13 dan 14. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Posisi Paulus pada saat itu, dia ada di dalam penjara. Tetapi jeruji penjara tidak dapat mengekang atau merenggut sukacita yang ada di dalam diri Paulus. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Paulus mengenal Allah dengan benar. Pengenalan itu yang membuat dia kuat. Pengenalan itu yang membuat dia tetap melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Bahkan dia memerintahkan umat Allah yang ada di Filipi supaya mereka juga tetap bersukacita. Lewat ayat 4 tadi kita bisa belajar. Itu merupakan kalimat perintah. Bersukacitalah, bersukacitalah. Saudaraku, Tuhan juga mau supaya kita juga tetap hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Bagaimanakah itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara, kita akan belajar ada 3 hal. Ada 3 M. M yang pertama itu bicara tentang mengontrol atau mengendalikan hati. Dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dan ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa tetap bersukacita dalam Tuhan, ayo kita kontrol, kita kendalikan hati kita. Banyak orang cakap merawat tubuhnya, tapi tidak cakap merawat hatinya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati itulah bagian dan tanggung jawab kehidupan saudara dan saya. Bahkan dikatakan dengan segala kewaspadaan, artinya betul-betul kita harus bisa menjaga hati kita, bisa merawat, mengontrol hati kita, karena pancaran kehidupan akan keluar lewat hati kita. Biarlah pancaran kehidupan yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, buang segala hal yang merusak hati kita. Seringkali orang memaknai ini dengan sakit hati, luka batin, dendam, kekecewaan. Benar saudara, itu bisa membuat hati kita jadi rusak. Tapi sisi yang lain kita akan belajar apa yang diajar oleh Rasul Paulus kepada umat yang ada di Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6a, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Orang bisa khawatir, tapi kalau hidupnya dikuasai kekhawatiran, itu akan merusak hati saudara dan saya. Amsal 12 ayat 25a berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang yang bungkuk saudara, tatapannya ke bawah. Daya jangkauan tatapannya sangat terbatas. Artinya saudara, dia terus dikendalikan oleh kekhawatiran itu. Tapi biarlah kita belajar menatap ke atas, karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik, yang sanggup menolong saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan saudara? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6b firman Tuhan berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau saudara saya dikuasai kekhawatiran, ada begitu banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita, ayo kita datang kepada Tuhan. Nyatakan keinginan kita kepada Dia. Nyatakan kekhawatiran kita. Naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Bahkan tutup itu dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengar dan menolong saudara dan saya. Sehingga hati kita dalam kondisi yang baik, saudara. Karena janji Tuhan, saudara, kepada saudara dan saya. Dalam Matius 10 ayat 29, firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Dalam Lukas pasal 12 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara perhatikan ayat ini. 1 duit dapat 2 ekor. Tapi waktu kita beli 2 duit dapat 5 ekor, artinya dapat bonus 1. Burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, terlebih kehidupan saudara dan saya. Ayo jaga hati kita, biar sukacita tetap melimpah di dalam diri kita. Saudara, yang kedua, M yang kedua, mengontrol pikiran kita, mengendalikan pikiran kita. Dalam Filipi 4 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan mau kita memiliki pikiran yang positif, saudara. Medan peperangan terbesar dalam kehidupan orang percaya bukan melawan iblis, tapi medan peperangan itu ada dalam pikiran saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena iblis telah dikalahkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan orang percaya memiliki otoritas dan kuasa, di mana kuasa kegelapan itu tunduk dalam kehidupan orang percaya. Efesus 1 ayat 22 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Artinya, saudara, bukankah gereja kita adalah tubuh Kristus, dan kita memiliki kuasa untuk menaklukkan si jahat itu. Tapi medan peperangan sesungguhnya itu adalah pikiran saudara dan saya. Saudara, seorang pendeta dan juga seorang kolumnis bernama Dr. Frank Crane berkata, teman yang terbaik sekaligus musuh yang terburuk kita yaitu pikiran kita. Kita bisa belajar lewat kisah 12 pengintai yang ada dalam Bilangan 13 dan 14. Orang-orang pilihan yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. 40 hari kemudian mereka kembali dan memberikan laporan kepada Musa. Apa yang mereka sampaikan hampir semuanya benar, saudara. Tapi respon mereka itu yang berbeda. Sehingga kelompok itu terpecah menjadi 2. Yang 10 berkata, mana mungkin kita bisa duduki? Musuh kita terlalu besar. Kita seperti belalang. Mereka melihat dan mereka dikuasai oleh fakta, oleh apa yang mereka lihat, oleh apa yang mereka pikirkan. Tetapi Yosua dan Kaleb, waktu mereka melihat itu, mereka memegang janji Tuhan. Mereka memegang apa yang Tuhan telah janjikan pada mereka. Itulah iman, saudara. Ayo, saudara, hidup saudara saya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu, kuasai kendalikan pikiran kita. Pikiran kita harus terus mengalami pembaharuan, saudara. Lewat apa? Lewat kebenaran firman-Nya. Kita bisa belajar lewat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Biarlah pikiran kita diperbaharui di dalam Tuhan. Saudara, M yang ketiga itu bicara tentang mengontrol perilaku kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-9, firman Tuhan berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu,
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan kata lakukanlah itu. Hal yang ketiga, supaya kita hidup di dalam sukacita Tuhan. Ayo kontrol perilaku kita, kontrol ucapan kita, supaya hidup kita adalah berkat Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biar lewat perilaku-perilaku kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita belajar tentang sukacita dalam Tuhan. Kontrol hati kita, kontrol pikiran kita, kontrol perilaku kita. Dan bila nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan berkati.